Ketemu lagi dengan saya Nur Hikmah NIM 140. Pada video ini saya akan membacakan sebuah materi tentang korelasi dan regresi. Korelasi, regresi, dan kausalitas. Korelasi menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Misalnya korelasi pengeluaran ikan dan volume penjualan. Regresi menjelaskan pengaruh satu variabel independen terhadap variabel lain, yaitu variabel dependen. Misalnya, pengaruh pengeluaran ikan terhadap volume penjualan. Kausalitas menunjukkan hubungan pengaruh antar variabel dalam dua arah. Jenis-jenis korelasi. Jenis korelasi ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, korelasi positif versus negatif, korelasi linear versus non-linear, dan korelasi sederhana, parsial, atau kompleks. Pertama, korelasi positif versus negatif. Korelasi positif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah yang sama. Korelasi negatif jika pergerakan dua variabel bergerak dalam arah berlawanan. Kedua, korelasi linear versus non-linear. Korelasi linear jika perubahan absolut dua variabel menaik atau menurun dalam perubahan konstan. Korelasi tidak linear jika perubahan absolut satu variabel terhadap variabel lain tidak konstan. Ketiga, korelasi sederhana, parsial, dan kompleks. Korelasi sederhana melihat keeratan hubungan antara dua variabel. Korelasi parsial, korelasi lebih dari dua variabel, tetapi kita hanya tertarik mencari korelasi dua variabel, sedangkan variabel lain dianggap tetapi. Korelasi kompleks. Ketika variabel yang dianalisis lebih dari dua variabel dan kita sekaligus mencari korelasi secara bersama-sama. Selanjutnya, metode perhitungan korelasi. Ada beberapa cara mencari koefisien korelasi. Pertama, melalui scattergram. Kedua, metode Pearson. Ketiga, metode Spearman. Keempat, koefisien determinasi. Yang pertama, metode scattergram. Scattergram atau diagram pencar adalah sebuah plot data antara satu variabel dengan variabel lain yang memberi indikasi ada tidaknya korelasi antara dua variabel, tetapi tidak memberi angka numerik besarnya korelasi. Manfaat scattergram. Yang pertama, membantu kita melihat apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Kedua, membantu kita menentukan bentuk hubungan antar dua variabel, apakah linear ataukah non-linear. Ini merupakan contoh dari korelasi positif linear dan korelasi negatif linear. Yang kedua, korelasi Pearson. Koefisien korelasi Pearson ini digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang diukur dalam bentuk interval atau skala rasio. Nilainya -1 kurang dari sama dengan R, kurang dari sama dengan +1. Di mana R sama dengan satu korelasi negatif yang sempurna, R sama dengan +1 korelasi positif yang sempurna, dan R sama dengan 0 tidak ada korelasi. Ini merupakan formulanya. Nah, ini merupakan contoh dari koefisien korelasi Pearson. Mungkin nanti bisa dipahami sendiri. Yang ketiga, korelasi Spearman rank. Korelasi Spearman digunakan untuk menghitung koefisien korelasi dari data kualitatif, yaitu data ordinal atau data ranking. Nah, ini formulasinya, di mana D itu sama dengan perbedaan peringkat rank antar variabel. Nah, ini ada contohnya, lalu ada contoh perhitungannya juga. Yang keempat, uji hipotesis korelasi. Uji statistika mengikuti distribusi T dengan DF sama dengan N-2. Formulasi ujinya seperti yang tertera di layar. Lalu ini ada contohnya. Korelasi antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan pada contoh sebelumnya sebesar 0,8939 dengan tingkat signifikansi 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara harga saham dan dividen? Prosedur uji signifikansi korelasi H0 R sama dengan 0 dan HA R lebih besar dari 0. Uji statistika distribusi T membuat keputusan nilai T kritis pada uji satu sisi
dengan tingkat signifikansi 5% itu sebesar 1,860. Ini merupakan perhitungannya. Nah, dari perhitungan itu mendapat hasil kita menolak hipotesis 0 karena terhitungnya itu 5,64 lebih besar dari 1,860. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dari sampel yang ada terdapat korelasi positif antara harga saham per lembar dan dividen yang diberikan. Setelah korelasi, sekarang ada regresi. Analisis regresi merupakan analisis hubungan antara satu variabel dan variabel lainnya. Jenis hubungan antar variabel. Variabel dependen adalah variabel yang diestimasi berdasarkan nilai variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang digunakan untuk memprediksi besarnya variabel dependen. Ada dua jenis hubungan. Hubungan positif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Hubungan negatif jika kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Nah, ini ada contoh kurva dari hubungan positif dan hubungan negatif. Selanjutnya, regresi dengan metode scattergram. Scattergram adalah langkah awal untuk menentukan bagaimana jenis hubungan antara variabel dependen dan independen. Ini ada kurva hubungan positif linier, hubungan negatif linier, hubungan positif non-linier, hubungan negatif non-linier, dan lain-lainnya. Selanjutnya, metode least squares. Bentuk persamaan regresi itu seperti yang ada di layar PPT, di mana Y sama dengan variabel dependen, X variabel independen, EI variabel gangguan, B0 nilai konstanta, dan intercept B1 itu nilai slope. Nah, ini merupakan gambar garis dari regresi. Garis regresi merupakan prediksi variabel Y. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan garis regresi agar nilai prediksi sedekat mungkin dengan aktualnya? Metode least squares adalah metode yang menjamin nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya. Residual adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Berdasarkan konsep residual ini, maka nilai prediksi bisa sedekat mungkin dengan data aktualnya jika residualnya sekecil mungkin. Metode OLS menjumlahkan jumlah residual kuadrat agar residualnya sekecil mungkin. Secara matematis, meminimumkan jumlah residual kuadrat sebagai berikut. Nah, ini merupakan cara matematisnya. Meminimumkan jumlah residual kuadrat dengan cara melakukan turunan atau diferensial parsial terhadap B0 dan B1. Penyelesaian persamaan di atas akan menghasilkan nilai intercept A dan slope B yang akan menjamin bahwa nilai prediksi variabel dependen sedekat mungkin dengan data aktualnya. Nah, bisa dibaca sendiri mungkin formula-formulanya. Nah, ini merupakan ada contoh. Berikut ini adalah data-data pengeluaran iklan dan volume penjualan sebanyak 8 perusahaan. Nah, itu datanya. Hubungan linear antara pengeluaran iklan dan volume penjualan dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut. Y adalah volume penjualan juta unit dan pengeluaran iklan juta rupiah. A. Carilah intercept dan slope garis regresi berdasarkan metode least squares dan carilah nilai prediksi penjualan. Nah, ini ada perhitungan persamaan garis regresi untuk perusahaan A, B, sampai H. Setelah dilakukan perhitungan, ketemu B1 dengan nilai 0,0986 dan B0 5,0823. Persamaan garis regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 5,0823 plus 0,0986x. Intercept 0,23 menunjukkan ketika pengeluaran iklan 0, maka volume penjualan sebesar 5,0823 juta unit. Besarnya slope 0,098 berarti setiap kenaikan pengeluaran iklan sebesar 1 juta rupiah, maka volume penjualan akan naik sebesar 0,0987 juta unit atau 9.700 unit.
Nilai prediksi penjualan dapat dicari dengan memasukkan nilai pengeluaran iklan di dalam persamaan regresi. Misalnya, bila pengeluaran iklan 1.000 juta, penjualan aktualnya 100 juta unit, sedangkan prediksinya dilakukan perhitungan Y sama dengan 5,0823 ditambah 0,0986 dengan hasil 103,7189. Selanjutnya, standard error of estimate. Nilai prediksi sempurna jarang terjadi. Ukuran ketepatan prediksi disebut dengan standard error of estimate. Standard error of estimate ini mengukur persebaran nilai aktual terhadap nilai prediksi yang berada pada garis regresi. Standard error of estimate ini dapat dicari dengan menggunakan formula seperti yang ada di slide PPT. Kembali ke regresi volume penjualan atas dasar besarnya pengeluaran iklan. Apakah kita bisa menggunakan garis regresi tersebut untuk melakukan prediksi penjualan perusahaan atas dasar pengeluaran iklan dengan melihat nilai standard error of estimate? Ini merupakan perhitungan standard error of estimate. Setelah dilakukan perhitungan, mendapat hasil nilai standar error of estimate relatif kecil sebesar 5,3329, sehingga kita bisa menggunakan garis regresi yang kita dapatkan untuk melakukan prediksi volume penjualan perusahaan. Selanjutnya, interval estimasi. Regresi untuk prediksi satu estimasi titik. Interval estimasi digunakan menjawab soal probabilitas. Ada jenis estimasi interval, yaitu pertama, interval keyakinan merupakan estimasi interval untuk nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. Kedua, interval prediksi merupakan estimasi untuk nilai Y pada nilai X tertentu. Sebelah kiri ini merupakan formula interval keyakinan dan sebelah kanan merupakan formula interval prediksi. Kembali ke contoh pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Dengan interval keyakinan 95%, berapa nilai interval estimasi? Dengan interval prediksi 95%, berapa nilai interval prediksinya jika pengeluaran iklan sebesar 1.100 juta rupiah? Dengan nilai kritis T, interval keyakinan 95% yaitu sebesar 2,447. Lalu dilakukan perhitungan dan ketemu hasilnya interval estimasi antara 108,9527 sampai 118,2123. Interval prediksi antara 99,7359 sampai 127,4291. Selanjutnya, standard error of coefficient. Kesalahan standar koefisien mengukur ketepatan estimator OLS. Formula standar error koefisien seperti yang ada di slide PPT. Selanjutnya, koefisien determinasi. Ukuran kebaikan garis regresi ini disebut dengan koefisien determinasi, yang mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh variabel independen X. Variabel total terdiri variasi karena garis regresi dan variasi residual. Penjumlahan kuadrat variasi total ini disebut total sum of squares. Penjumlahan kuadrat variasi regresi disebut explained sum of square. Penjumlahan kuadrat variasi residual disebut residual sum of squares. Nah, ini merupakan formula-formula mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Kembali kasus regresi pengaruh pengeluaran iklan terhadap volume penjualan. Berapa besarnya koefisien determinasi? Nah, ini merupakan perhitungannya. Setelah dilakukan perhitungan, mendapatkan hasil R kuadrat 0,9743, berarti variasi volume penjualan dijelaskan oleh variasi pengeluaran iklan sebesar 97,43%. Sisanya sebesar 2,57% dijelaskan oleh variabel lainnya.
Ini merupakan regresi dengan program komputer SPSS. Mungkin cukup sekian pembacaan materi dari saya tentang korelasi dan regresi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.